Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan STKIP Syekh Mansur, Bapak Dr. Andus Haji Nunung Sutisna. Yang terhormat Pembina STKIP Syekh Mansur, Bapak Profesor Dr. Haji Soleh Hidayah, MPD. Yang terhormat Ketua Senat STKIP Syekh Mansur, Dr. Haji Masrufi, MPD. Yang terhormat bil khusus kepada Ketua STKIP Syekh Mansur, Bapak Dr. Anjo Haji Salman Sunardi, MPD. Yang terhormat kepada seluruh dosen STKIP Syekh Mansur beserta staf dan jajarannya. Kepada adik-adikku Dewan Mahasiswa yang saya banggakan, pada hari ini, Minggu 7 Maret 2021, di Kabupaten Pandeglang, STKIP Syekh Mansur, Dewan Eksekutif Mahasiswa telah suatu gerakan yang dinamakan dengan latihan dasar kepemimpinan mahasiswa. Untuk pertemuan kali ini, saya atas nama Gasam Karbon ditugaskan untuk membawa materi tentang pada tema leadership in not position. Pada pertemuan kali ini, yaitu materi yang saya bawakan ada sebagai berikut. Peran mahasiswa dalam memahami transpolitik. Sebelum saya bicara terhadap materi yang telah diberikan kepada saya, yaitu peran mahasiswa dalam memahami transpolitik, pada kesempatan hari ini saya akan sedikit tentang pentingnya mahasiswa untuk mengetahui jati diri mahasiswa itu sendiri, baik mahasiswa yang ada di STKIP Syekh Mansur, maupun mahasiswa yang ada dimanapun Anda berada, yaitu pentingnya peran mahasiswa dalam pendidikan Indonesia. Mahasiswa umumnya memiliki 4 peran dalam masyarakat. Yang pertama adalah gen of the change, yaitu generasi perubahan. Sebagai mahasiswa, khusus di STKIP Syekh Mansur, kalian harus mengadakan perubahan baik di diri sendiri maupun perubahan yang ada di kampus STKIP Syekh Mansur. Perubahan itu menyangkut perubahan yang ada di lingkungan Anda tinggal, di tempat yang mana berada di Kabupaten Pandeglang maupun secara keseluruhan, yaitu di Republik Indonesia. Kalian harus berubah agar perubahan-perubahan itu bisa kalian lakukan dengan baik. Karena perubahan itu sangat penting untuk jati diri seorang mahasiswa. Yang kedua adalah social control, di mana generasi mahasiswa sebagai pengontrol, baik kepada kebijakan yang ada di akademik, di mana dia berada pada pendidikan di akademik tersebut, maupun pada wilayah dia berada atau dia tinggal seperti di Kabupaten Pandeglang, dan kontrol pun terhadap pemerintah pusat dengan kebijakan pada khususnya pendidikan Indonesia ini. Yang ketiga adalah Hirostok atau generasi penerus. Kalian itu adalah mahasiswa yang menjadi generasi penerus bangsa ini. Oleh karena itu, saya mengharapkan kepada mahasiswa STKIP Syekh Mansur dan umumnya mahasiswa yang ada di luar sana, kalian harus menjadi jati diri penerus bangsa ini, agar insya Allah harapan saya
ke depan Indonesia lebih baik untuk pendidikan kita ke depan. Yang keempat adalah moral friends atau gerakan moral, di mana dalam hal ini sangat dibutuhkan untuk membangun Indonesia yang sedang mengalami krisis, terutama pada sektor pendidikan. Memahami transpolitik secara dasar, yaitu suatu negara dapat dikatakan berjalan negara dengan baik apabila dia suatu negara tersebut terdapat suatu wilayah atau daerah teritorial yang sah, di dalam terdapat suatu pemerintahan yang sah, diakui, kerajaannya diberikan kekuasaan yang sah untuk mengatur para rakyatnya. Sementara itu pemerintah dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menjalankan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara sendiri. Jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lain termasuk legislatif dan yudikatif konsep dalamnya. Di mana pada hari ini teori politik yang saya akan sampaikan adalah teori yang dikembangkan oleh tokoh dari Prancis yaitu Montesquieu, yang diadopsi oleh bangsa Indonesia sebagai sistem kekuasaan, bahwa cabang kekuasaan itu mencapai 3 macam, yaitu satu, kekuasaan eksekutif, merupakan kekuasaan dijalankan presiden, menjalankan kekuasaan pemerintahan, dibantu oleh wakil dan para menteri-menterinya. Kedua adalah kekuasaan legislatif, merupakan kekuasaan untuk membentuk undang-undang dan pemegang kekuasaan ini adalah DPR. Kekuasaan yudikatif yaitu merupakan kekuasaan yang menegakkan hukum, keadilan. Kekuasaan ini adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Penerapan TRIS yang dalam pemerintah Indonesia membuat kekuasaan yang menjalankan negara tidak absolut karena terpilih menjadi beberapa lembaga yang saling mengasihi dan didukung oleh teori oleh Gilles Asidit tentang check and balance. Penerapan konsep teori politik dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia atas Undang-Undang Dasar 1945 sebelum maupun sesudah dapat diketahui bahwa peran kekuasaan berdasarkan fungsi negara dalam sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen ternyata tidak hanya legislatif, MPR dan DPR, eksekutif presiden, dan yudikatif adalah Mahkamah Agung. Namun selain dari 3 fungsi tersebut masih dibagi lagi, yaitu dalam kekuasaan konsultatif, yaitu Dewan Pertimbangan Agung, dan kekuasaan eksaminatif atau Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Sedangkan pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 sesudah amandemen ternyata tidak hanya legislatif, MPR, DPR dan DPD, eksekutif presiden dan yudikatif.
Terima kasih atas paparan singkat dalam pertemuan kita LDKM Mahasiswa STKP Masur. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bermanfaat bagi pribadi saya dan bermanfaat bagi adik-adik semua mahasiswa STKP Masur yang dihadiri oleh Prodi PJSP, Prodi Bahasa Inggris, Prodi PAUD, Prodi Matematika, dan Prodi Bahasa Inggris. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita hari ini saya ucapkan terima kasih kepada kedua DEMA. Saya ulangi lagi, saya ucapkan terima kasih yang pertama kepada mahasiswa yang hadir pada hari ini, yaitu dari Prodi PAUD, yang kedua dari Prodi Bahasa Inggris, yang ketiga dari Prodi Matematika, yang keempat dari Prodi Pendor, dan kelima dari Prodi PJSP. Harapan saya buat kalian semua di dalam pertemuan LDKM ini, mudah-mudahan yang menjadi penutan diri kalian dan menjadi penutan buat keluarga kalian, dan menjadi pimpinan di tempat kalian, dan insya Allah kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin ke depan untuk membangun bangsa Indonesia yang lebih baik. Harapan saya khusus kepada seluruh mahasiswa STKP Masur agar pelatihan LDKM ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada seluruh yang hadir, kepada seluruh panitia yang telah bersama-sama pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini dapat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat buat kita semua. Saya mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, mantap.